Hello guys, welcome back with me Thomas Budianto, and in this video we will react to beritanya yang Kim Se-ron meninggal dan juga Kim So Hyun dan agensinya gold medalist dan juga YouTube channel Garosero Research Institute. Ya, jadi ini adalah problem pelik ya yang lagi rame di Korea karena Kim Se-ron bunuh diri. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, and comment, and kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama aku berbela-sungkawa sebesar-besarnya kepada Kim Se-ron dan keluarganya yang ditinggalin. Karena nggak ada orang yang sebenarnya harus kayak gitu kan, harus melakukan suicide gitu ya. Mungkin tekanannya berat, kita nggak tahu. Terutama saya nggak tahu. Jadi problemnya tuh ada kayak gini nih. Problemnya kenapa sampai Kim Se-ron bunuh diri itu karena dia tertekan, dia nggak ada kerjaan, dia punya utang banyak. Oke, jadi kalau menurutku itu. Dan urusannya apa sama Kim So Hyun? Kim So Hyun ini ceritanya adalah bekas mantan pacarnya, dan beritanya kalau dia itu pacaran. Kim So Hyun ini beda 12 tahun ya. Dulu dia pacaran, Kim So Hyun 27, si Kim Se-ron ini 15. Jadi masih anak-anak guys. Pada waktu itu pacaran beda jauh umurnya. Dan ini jadi problem. Jadi kalau menurut pendapatku ya memang problem sih. Gak boleh sebenarnya. Kalau udah jelas kamu udah dewasa, pacaran sama anak ya jelas gak boleh. Aku gak tahu hukumnya di Korea kayak gimana. Kalau memang ada hukumannya ya dihukum aja. Cuman kalau secara sosial orang-orang pasti gak suka ya kayak sekarang. Karena ya kayak gak etis lah. Jadi sampai situ. Kalau menurutku, kalau benar ya, walaupun gold medalist bilang pacarannya 2019 sampai 2020, di mana pada waktu itu Kim Se-ron udah dewasa ya. Jadi sebenarnya nggak pada waktu masih anak-anak gitu. Tapi kita nggak tahu yang benar yang mana. Oke, lalu kemudian jadi jelas salah Kim So Hyun ya. Kemudian masalah Garosero Research Institute ini adalah YouTube channel yang kayak ngebelain Kim Se-ron dan ngebojokin Kim So Hyun. Kenapa? Karena ceritanya gold medalist yang merupakan agensinya Kim Se-ron pada waktu dia masih jadi artis itu adalah agensinya Kim So Hyun juga, yang dimana CEO-nya ya Kim So Hyun juga sama sepupunya gitu kan. Kenapa jadi ribut? Karena pada waktu kecelakaan yang Kim Se-ron nyetir sambil mabok terus nabrak listrik apa gitu ya, trafo gitu kan, sampai padam banyak, itu ngutangin 7 miliar sekian rupiah ke Kim Se-ron buat ganti rugi. Ganti ruginya kemana? Ke ya tempat yang dihancurin, ke drama atau film atau brand-brand yang dia rugikan gitu kan. Karena kan Kim Se-ron ngerusak image-nya sendiri, otomatis kan banyak orang yang rugi karena image dia rusak. Oke, jadi kayak gitu. Dan 7M ini ditagih sama gold medalist katanya ke Kim Se-ron, dan itu jadi beban gitu kan buat Kim Se-ron. Dia kan nggak ada kerjaan nih, nggak ada yang mau ngajak dia kerja, dia dapat uang dari mana gitu kan. Nah, jadi si Garosero Institute ini ngemojokin ceritanya. Lu kayak gini nih. Jadi seakan-akan yang ngebuat Kim Se-ron bunuh diri ini ya dia gitu loh, Kim So Hyun. Nah, kalau menurutku sebenarnya enggak kayak gitu. Karena yang problem kan sebenarnya Kim Se-ron sama agensi, bukan sama Kim So Hyun gitu kan. Agensi ini memang CEO-nya Kim So Hyun, tapi bukan berarti nggak ada orang lain yang punya saham di situ, yang punya hak di situ gitu kan. Uangnya kan uang perusahaan. Kalau perusahaan memang ngutangin ya harus ada yang ganti gitu kan. Kalaupun memang nanti gitu ya gantinya, nggak masalah. Tapi kan ya memang ada prosedur di mana perusahaan ini harus ngirim surat gitu. Dikirim aja suratnya. Ya memang berat gitu kan. Kim Se-ron terimanya juga kaget, katanya nggak perlu diganti. Pertama ngomongnya itu nggak perlu diganti, nanti aja kalau ada uang baru diganti gitu ya. Gold medalistnya katanya ngomong kayak gitu. Kim Se-ron sudah tahu kalau uang ini nggak usah diganti, nanti aja kalau ada uang. Jadi ini cuman prosedural doang. Nah, tapi kalau menurutku ya memang lakukan aja prosedurnya seperti apa gitu kan. Kalau enggak kan jatuhnya kayak penipuan uang perusahaan kalau enggak sesuai prosedur gitu. Dan Kim Se-ron juga ngubungin Kim So Hyun ceritanya buat cari perhatian supaya kenapa lu nagih gitu kan. Padahal kan aku nih nanti gitu loh, aku nggak ada uang gitu kan, memang nggak ada kerjaan ya. Caranya aja sih salah, kayak ngupload foto berdua kan di story Kim So Hyun, padahal kan Kim So Hyun juga punya image gitu yang harus dijaga. Kan dia kan juga artis kan dulu ya, ngerti lah Kim Se-ron harusnya. Kalau kayak gini kan gak etis ya. Cuma memang dia kepepet ya, aku ngerti sih kalau orang kepepet kayak gimana. Cuma ya itulah. Kalau misalnya Kim So Hyun disuruh tanggung jawab kenapa nggak mau ngebantu Kim Se-ron padahal itu bekas mantan pacar, ya nggak bisa juga ngomong kayak gitu. Masa kita harus mentang-mentang mantan pacar kita harus bayarin utang dia gitu kan, atau ngelupain utang? Nggak bisa juga. Kan kecelakaannya 2022, dia putus 2020, jadi 2 tahun itu udah putus gitu kan. Masa kita berarti ngegratisin kan orang punya utang? Kan nggak bisa juga. Lagi pula itu yang utang kan sama agensi, bukan sama Kim So Hyun pribadi ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Lalu yang ketiga, lalu apa penyebabnya
Kim Se-ron ini bunuh diri ya. Terutama bunuh dirinya itu di 16 Februari itu pas ulang tahunnya Kim So Hyun. Nah itu yang buat repot. Jadi orang-orang tuh bilang kayak, wah ini salah Kim So Hyun yang buat bunuh diri. Padahal enggak, kalau menurutku. Yang salah adalah netizen yang nge-cancel Kim Se-ron pada waktu kecelakaan itu. Ngata-ngatain keluarga, pribadi, ngejelek-jelekin, ngehina. Itu buat orang down. Cancel culture otomatis orang gak punya kerjaan sama sekali. Padahal orang juga manusia, dan kalau memang ada hukumannya, kasih hukumannya, dan biarin aja, gak usah terlalu berlebihan, urus hidup masing-masing aja gitu kan. Enggak, tekan terus. Dan juga ada ini YouTuber yang manas-manas juga nih, Lee Jin Ho ini pada waktu kecelakaan Kim Se-ron dia manas-manasin juga dan memberitain terus sampai orang ngedown mungkin. Ya dia cari uang ya, mungkin namanya YouTuber ya, berita dia cari uang kayak yang saya lakukan sekarang kan, karena ini lagi hangat sih saya beritain. Cuma memang kita nggak tahu sampai sejauh mana gitu kan, dan dampaknya ke orang tersebut sampai seperti apa kita nggak tahu. Dan ini habis Kim Se-ron bunuh diri ya, video-videonya yang dia buat dulu dihapusin karena dia takut dilaporin polisi sama keluarganya Kim Se-ron. Jadi kayak gitu sih menurutku ya. Yang Garo Zero juga terlalu lebay sih kalau menurutku ya, ngejar-ngejar Kim So Hyun ya buat apa, orangnya sudah meninggal gitu kan. Harusnya yang benar-benar ribut ya keluarganya Kim Se-ron. Tapi juga menurutku kenapa dulu pada waktu, anggap ya ini yang orang-orang jadi ribut nih karena Kim So Hyun pacaran sama Kim Se-ron pada waktu masih anak-anak. Kenapa dulu orang tuanya dan keluarga terdekat gak ada yang ngomongin, gak boleh gitu loh. Kenapa baru sekarang sampai baru ribut gitu? Apakah karena dulu Kim So Hyun salah satu aktor paling terkenal di Korea lalu dibolehin gitu kan, banyak uang gitu ya? Ya nggak tahu juga. Ini saya juga berspekulasi, jadi nggak ngerti gitu loh. Tapi kenapa baru sekarang ribut gitu kan? Yang ribut sih sebenarnya Garo Zero Institute ini yang membuat jadi kayak panas ya. Cuman Kim So Hyun sendiri pun udah ada hukuman sebenarnya menurutku. Dia udah banyak nggak disukai orang, fans-fansnya pada ngilang, brand-brand pada nggak ngelanjutin kontrak sama dia. Belum tentu kerjaan variety show atau film ataupun drama mau pakai dia lagi. Jadi kita nggak tahu. Tapi itu juga hukuman ya, kalau menurut udah hukuman buat Kim So Hyun. Ya, oke. Jadi inilah pelik ya memang masalah ini, tapi ya ini dijalanin aja. Itu tadi pendapat pribadiku masalah Kim Se-ron sama Kim So Hyun ya. Turut berkecita. Pokoknya memang jadi artis ini gak gampang sih, karena aktris dan aktor ini bukan kerjaan yang kayak bener-bener dibutuhkan, tersier lah, hiburan kan soalnya. Kalau gak ada artis satu ya masih ada aktris lain yang banyak. Aktor satu kita cancel masih banyak aktor yang lain gitu kan. Bukan sesuatu yang kayak wajib penting gitu, kayak misalnya dokter bedah otak gitu kan, susah nyarinya. Dan orang yang kayak gimana juga kalau kita lagi ada perlu bedah otak ya tetap dipakai orangnya. Cuma kan kalau aktor aktris gini nggak, memang gajinya banyak, uangnya banyak, cuman ya kalau kamu salah sedikit nggak bisa jaga image, hancur. Ya ini yang terjadi, Kim Se-ron sama Kim So Hyun hancur ya, hancur image-nya. Kayak gitu deh pokoknya. Ya sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, and comment, and see you at the next video. Bye bye.